Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabarnya hari ini? Kita sudah memasuki minggu yang baru. Pada malam hari ini berjumpa dalam Sapa Malam Gembala di hari Senin 27 Juli 2020. Kita memasuki episode yang berapa? 85. Karena kita sudah menyanyikan Kidung Jemaat 85, Kusongsong bagaimana apabila Tuhan Yesus datang. Tentu kedatangannya yang kedua kali. Persiapkanlah dirimu. Supaya kita bisa mempersiapkan diri, tentunya kita perlu mendengarkan apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita dan kita memperlakukannya. Karena itu mari kita bersiap diri untuk mendengarkan sabda Tuhan di malam hari ini. Mari kita persiapkan dengan memohon tuntunan Tuhan melalui doa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pemeliharaanmu sepanjang hari ini di hari yang baru. Kami percaya Engkau akan tetap membimbing kami, memberkati kami di hari-hari selanjutnya. Saat ini, tolong kami bila kami menyediakan waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu supaya firman yang kami dengar menjadi firman yang hidup, yang nyata di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami semua rindu untuk mendengarkannya demi Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan bacaan kita pada malam hari ini. Kita membaca Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai dengan 12. Saya mempersiapkan ya. Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan. Percakapan Musa dengan Allah. Ayat 10 sampai dengan 12, hanya 3 ayat. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita malam hari ini adalah 1001 alasan. Nah, kalau saudara mendengarkan orang lain bicara, ya, panjang, dan kemudian ia mulai mengeluarkan jurus andalannya, kata andalannya. Tapi, saudara pasti tahu bahwa sebentar lagi ia akan mengeluarkan alasan. Dan itu seringkali mengecewakan pendengarnya ataupun orang yang sedang berbicara dengannya. Walaupun apa yang diungkapkan itu seringkali bisa masuk akal kita. Nah, sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penolakan Musa terdengar sangat kasar. "Aku tidak bisa ngomong Tuhan. Dari dulu sampai sekarang aku gak bisa ngomong." Kasar sih. Pada intinya, Musa tidak mau dilibatkan di dalam karya penyelamatan dari Allah karena merasa tidak bisa ngomong. Karena itu berulang-ulang ia menyampaikan keberatan demi keberatan, alasan demi alasan, pertanyaan-pertanyaan, pernyataan-pernyataan yang membuat Tuhan harusnya mundur. Ini orang gak bisa diajak kerjasama. Ya, kali ini alasannya apa? Musa tidak pandai bicara. Sebuah alasan klise yang seringkali dipakai oleh siapapun, ya, siapapun.
Bukan hanya jemaat, tetapi banyak orang. Alasannya aku nggak bisa ngomong. Dan sebetulnya kalau boleh jujur, sahabat GKI Gendut Indah, saya pun bukan orang yang pandai bicara. Saya nggak pinter ngomong. Seringkali saya gagal dalam mengutarakan ide-ide saya. Cobalah seketika Ibu Bapak suruh saya untuk memberi sambutan gelagapan, maju, tapi sebetulnya nggak bisa, mau ngomong apa? Saya bukan orang yang pandai bicara. Kecuali apa? Kecuali sesuatu itu saya pelajari dahulu dengan matang, ya. Saya coba ngomong, bahkan kadang-kadang saya tulis, ya. Dan akhirnya, sahabat GKI Gendut Indah, sampai sekarang saya sering merasa aneh. Kenapa kok akhirnya saya bisa bicara begitu ya? Kalau menyampaikan firman, renungan, kok bisa ya seperti itu ya? Karena memang beberapa kali saya tidak pakai teks secara utuh. Tetapi kadang-kadang kok bisa ya? Dan ada orang yang menerima, menanggapi dengan positif, meskipun memang ada juga yang komplain. Puji Tuhannya banyak yang bisa menerima secara positif. Tapi intinya apa? Intinya adalah kalau Tuhan sudah memilih saudara, Tuhan sudah memilih saya, Tuhan sudah memilih kita untuk diutusnya, seharusnya saya dan saudara tidak mengeluarkan jurus 1001 alasan. Aku gak bisa ngomong, aku gak bisa apa-apa. Tuhan bilang, yang bikin orang bisa bicara siapa sih? Yang bikin orang bisu tulis siapa sih? Tuhan yang mengizinkan itu terjadi. Tuhan bisa. Tuhan juga bisa membuat saudara berbicara demi nama Tuhan. Jadi kalau saudara dilibatkan, rendahkanlah hati. Mintalah pertolongan Tuhan supaya Tuhan memperlengkapi saudara. Sehingga GKI Gendut Indah, baik anggota jemaatnya, baik simpatisannya, seluruh sahabatnya, bisa dipakai oleh Tuhan. Akan semakin banyak orang-orang yang bisa menyampaikan kabar baik bagi orang-orang di sekitar. Percayalah. Karena itu, bersedialah untuk dipakai Tuhan. Sandarkanlah dirimu kepadanya, karena Dialah yang memampukan kita semua. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau menguatkan kami supaya belajar dari Musa, kami tidak mencari-cari alasan. Tolong kami untuk mempercayakan diri kepadamu ketika Engkau mengutus kami. Engkau yang memampukan. Awalnya mungkin berat, tetapi seiring berjalannya waktu, ketika kami menyediakan diri untuk diubah, untuk dididik, untuk diperlengkapi Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kami. Tolong kami beriman. Terima kasih. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berserah diri dan bersyukur. Amin. Mari bersama-sama kita mengakhiri Sapa Malam Gembala pada hari ini. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 85, Kusong-song Bagaimana. Kita nyanyikan bait yang ke-7.
Percayakanlah dirimu, karena Ia sengaja datang melipur laramu, menaruh kasih sayang, bahkan membuka belenggu segala kesulitan hidupmu. Bersandarlah pada Tuhan. Tuhan menolong. Sampai berjumpa di esok hari. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Amin.